Yahoo minasan, welcome back again with Mr. Gary sini. One Piece chapter 1085 akhirnya udah rilis minggu malam di Mama Plus. Mama Plus. Di Manga Plus, re. Well, karena manganya udah rilis, monggo, without any lang again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Guys, judul chapter kali ini ya, versi resmi atau versi Manga Plusnya, tewasnya Nefertari Cobra. Yaps, akhirnya misteri tentang kematian dari ayah Vivi ini terungkap di chapter 1085. Setelah sempat dibuat kebingungan oleh keberadaan Sabu yang dituduh sebagai pembunuhnya, re. Sekarang kita semua diperlihatin bagaimana foto Sabu yang berada dekat dengan mayat Raja Cobra diambil, dan kita juga tahu kan siapa sebenarnya pembunuh dari Raja Cobra itu. Kematian dari Raja Cobra emang bisa dibilang menjadi pembuka dari banyaknya teka-teki yang mulai terjawab, apalagi informasi yang diberikannya ini ya berkaitan langsung dengan yang terjadi di Void Century. Jadi emang menarik, re. Sementara itu di bagian cover story-nya, chapter ini ya masih memiliki cover story yang berasal dari requestan dari fans, sehingga harusnya gak ada yang terlalu mencolok untuk kita bahas. Karena seperti requestan dari nama pena Ringo Yama yang ingin melihat Franky menyemangati bayi penyu yang baru menetas dan berusaha menuju lautan. Oda Sensei pun memberikan gambaran Franky yang menangis sambil menunjukkan kemana arah laut berada. Satu hal yang paling bisa kita buat cocok logi ya, ialah bagaimana Franky memegang sebuah papan bertuliskan departure yang emang secara konsep sangat nyambung dengan kepergian dari kura-kura menuju laut. Akan tetapi karena chapter dari 1085 ini ya sedikit banyak menyinggung tentang para penyandang di, makanya apakah Odachi hanya mencoba menggoda kita semua dengan kemunculan kata departure yang mungkin aja di sendiri berarti departure. Lupain aja itu ya. Now masuk menu utama, re, dimana chapter ini dibuka dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Gimana nggak menakjubkan coba? Raja Cobra yang posisinya masih sangat terkejut dengan fakta kalau ternyata terdapat seseorang yang menduduki tahta kosong, yang mana berarti selama ini ya ada seseorang yang mengatur dunia dari balik bayang-bayang. Semua ini tentu membuat apa yang berada di pikirannya langsung berubah 180 derajat. Makanya ya Raja Cobra sendiri mencoba mengkonfirmasi sebenarnya siapa yang berada dan bisa menduduki tahta itu. Dan menariknya ya, Raja Cobra yang mendengar nama Im Sama pada akhirnya dia langsung teringat akan nama salah satu raja dari 20 kerajaan yang beraliansi di masa lalu. Yaps, jika saja apa yang dikatakan oleh Raja Cobra benar adanya ya, dan Im Sama memanglah masih orang yang sama dari 800 tahun yang lalu, maka bisa kita konfirmasi ya kalau Im Sama mungkin telah mendapatkan keabadian. Yang bisa aja dia sudah berhasil mendapatkan hal itu dari buah iblis OP Nomi, karena tentu aja ya untuk bisa bertahan selama ini tentunya dibutuhin suatu kekuatan yang mendukungnya. Tapi emang gak menutup kemungkinan ya kalau orang-orang yang berada di balik nama Im Sama saat ini ya sebenarnya bukanlah orang yang sama dengan nama raja yang dimaksud oleh Raja Cobra di 800 tahun yang lalu. Tapi yang menarik ya sebenarnya bagaimana cara Im Sama merespon keterkejutan dari Raja Cobra. Dimana ya, re, terlihat sekali kalau Im Sama sangat berkarisma dan memiliki power yang sangat jauh di atas raja-raja biasa. Karena dengan sekejap ya dia bisa menguasai Raja Cobra untuk menuruti perintahnya. Soalnya meski terkesan dia baik ingin menjawab semua pertanyaan dari Raja Cobra sebelumnya, akan tetapi kalau kita perhatikan lebih baik, alasan mengapa Im Sama mau menjawab pertanyaan seputar para penyandang di, gak lain untuk dia mengetahui juga informasi yang ingin dia konfirmasi. Memiliki sebuah asumsi ya tentang bagaimana semua kesalahan yang terjadi hingga batu poneglyph bisa tersebar ke seluruh dunia dan menjadi rebutan dari para bajak laut dan peneliti. Im Sama berasumsi kalau semua itu mungkin gak terjadi karena kesalahan, melainkan emang bagian dari sebuah rencana. Yaps, Im Sama yang awalnya menyalahkan Lily atas ketidakmampuannya hingga menyebabkan tersebarnya batu poneglyph, di sisi lain dia memiliki prasangka kalau sebenarnya ini semua ialah bagian rencana dari seorang Nefertari Lily. Makanya sambil menjelaskan kalau selama ini para penyandang di ialah musuh dari mereka, dan orang-orang memiliki nama di era sekarang menurut Im Sama ya gak mengerti apa-apa tentang makna sesungguhnya dari di, sehingga apa yang dilakukan belakangan ini ya gak berdampak signifikan menurut pihak pemerintahan dunia. Sedangkan kehadiran Raja Cobra ya yang dirasa oleh Im Sama bisa memberitahu apakah asumsinya selama ini salah atau tidak, akhirnya bisa terjawab setelah Raja Cobra sendiri membongkar tentang keberadaan sebuah surat yang sengaja ditinggalkan oleh
Ratu Lily. And menariknya di sini terungkap kalau nama sesungguhnya dari Queen Lily ialah Nefertari di Lily. Wow, selain mengkonfirmasi keluarga Nefertari menjadi bagian dari para penyandang di, hal ini juga membenarkan asumsi dari Im Sama yang sempat berpikir kalau semua kesalahan yang berujung tersebarnya batu poneglyph merupakan bagian dari rencana. Ya ternyata ya, alasan mengapa Queen Lily gak mau ikut menjadi Tenryubito ialah karena dirinya adalah penyandang di. So, gak heran kalau Lily lebih memilih untuk mengkhianati ke-20 kerajaan yang beraliansi, sehingga mungkin saat mengetahui kalau Joy Boy dan kerajaan kuno saat itu kalah, Lily langsung bergerak cepat dan memikirkan rencana untuk membuat orang-orang dari era selanjutnya masih bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, di sini ya mulai terbayang bukan bagaimana skema pertarungan yang terjadi, karena konfirmasi antara kedua belah pihak yang bertarung sudah jelas. Pihak yang menang memanglah ke-20 aliansi dan pihak Joy Boy atau para penyandang di menjadi pihak yang kalah. Akan tetapi sisa dari aliansi mereka masih berhasil menyiapkan yang terbaik untuk generasi selanjutnya. Sementara itu di bagian selanjutnya ya, kita sedikit dikasih lihat bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh pihak pemerintahan dunia sendiri. Karena meski awalnya mungkin kita bertanya-tanya mengapa Sabu gak dikasih panggung saat pertarungan melawan kedua Admiral di Marijua. Sekarang buat yang bertanya kan hal itu, Oda Sensei langsung menjawab secara langsung dengan memperlihatkan Sabu yang mencoba melawan solo versus squad melawan pemerintahan dunia. Emang gak heran melihat Gen dari Ash, Luffy dan Sabu yang dari dulu main gas-gas aja tiap ketemu musuh. Tapi apa yang dilakuin oleh Sabu kali ini ya benar-benar di luar nalar dan tanpa rasa takut sama sekali, Karena bayangin aja, orang yang berada di hadapannya ada 6 orang paling kuat dari pihak musuh dan posisinya Sabu seorang diri dan memiliki satu beban yang harus dia selamatin. Sehingga kondisi tentu gak menguntungkan untuk dirinya. Akan tetapi Sabu masih dengan pedenya mencoba untuk melawan mereka semua. Nekat memang. Perubahan dari kelima tetua Gorosei ditambah panah bayangan yang dikeluarin oleh Im Sama, semua ini tentu menambah hype dari chapter 1085 yang makin membuat kita semua penasaran. Sehingga kondisi tentu gak menguntungkan untuk dirinya. Akan tetapi dia masih dengan pedenya mencoba untuk melawan mereka semua. Yaps, betul sekali. Perubahan dari kelima tetua Gorosei, perubahan dari Im Sama, ditambah panah bayangan misterius yang dikeluarin entah itu Im Sama atau Gorosei misteri gak tahu. Yang jelas semua ini tentu menambah hype dari chapter 1085 yang makin membuat kita semua penasaran kan? Karena kalau emang baik Im Sama dan para tetua Gorosei merupakan pemakan buah iblis, apakah sebenarnya kekuatan yang mereka miliki? Mungkinkah mereka semua pemakan buah iblis di pejuang? Karena hampir seluruh dari tetua Gorosei terlihat merubah wujud. Atau mungkinkah perubahan itu masih bagian dari kekuatan Im Sama sendiri? Well, semuanya masih menjadi tebak-tebakan untuk kita semua. Tapi satu hal yang pasti ya, entah mengapa Odachi emang memberikan kekuatan yang tepat kepada Im Sama. Yap, sebagai seorang fans gak bisa kita pungkiri melihat Im Sama yang selalu mencoba menutup cahaya dari dunia, memberikannya kekuatan kegelapan atau bayangan rasanya menjadi sesuatu hal yang sangat masuk akal. Apalagi kalau kita hubungkan ke konsep mimpi yang kalau kata Dr. Vegapunk ya menjadi cikal bakal terciptanya buah iblis. Mungkinkah kekuatan bayangan yang dimiliki oleh Im Sama berasal dari mimpi buruk? Yang mana hal itu tentu menjadi kebalikan dan perlawanan yang sangat menarik dari konsep mimpi dan tawa yang sempat dipimpin di bawah sosok Joy Boy dulunya ya, sekarang Luffy. Yaps, rasanya banyak sekali hal yang sangat memungkinkan untuk terjadi ke depan, karena hanya dengan satu chapter sekarang ya banyak ide-ide liar yang langsung terpikirkan di kepala Mr. K dan kepala teman-teman yang lainnya mungkin ya, tentang bagaimana kedepannya cerita One Piece akan berjalan. Apalagi membuat Sabu selamat dengan membuat sebuah pesan yang mana mengkonfirmasi kalau Vivi merupakan bagian dari keluarga D juga. Hal ini semakin menarik setelah kita diperlihatin bagaimana Vivi awalnya sempat sudah ditangkap oleh CP0, akan tetapi berkat kemunculan Wapol dirinya akhirnya bisa selamat. Dan sekarang kita ngerti kan, keduanya berada di balon udara milik Morgan, yang mana hal itu semakin membuat kita berpikir rencana gila apa lagi yang sudah Oda Sensei persiapkan ke depan bagi mereka. Pastinya bukan tanpa alasan kan, membiarkan orang kayak Wapol selamat sambil membawa berita yang sangat besar dan mendatangkan Morgan yang kita ketahui memiliki kekuasaan dalam dunia berita di One Piece. Mungkinkah sebuah berita tentang Im Sama akan berani diungkap atau
atau malah berita yang lebih mengejutkan akan segera diketahui oleh publik. Pokoknya sebuah kekacauan tentu akan segera terjadi guys, kalau aja ya keberadaan dari Im Sama tiba-tiba saja dibongkar. Sedangkan di sisi lain keberadaan dari Morgan dan kawan-kawan pastinya menjadi buruan dari pemerintahan dunia juga. Apalagi untuk pihak tentara revolusi yang sudah diketahui orang nomor 2-nya memiliki informasi sangat berbahaya. Hal ini tentu udah cocok menjadi tanda ya kalau sudah waktunya para God's Knight untuk bergerak dan memburu mereka. Karena mengetahui informasi sepenting Im Sama masih hidup, hal itu pasti gak mungkin dibiarin begitu saja oleh pihak pemerintahan dunia ya. Wow, memang gila bukan? Makin kesini setiap chapter barunya rilis, makin jelas saja sebenarnya apa yang terjadi selama ini di dunia One Piece. Dan apa sebenarnya momen yang terjadi di balik era Void Century. Semua misteri dan teka-teki yang gak kita ketahui perlahan demi perlahan ya, mulai diberiin satu persatu potongan puzzle-nya oleh Udachi. Jadi kita emang tinggal nunggu aja tuntasnya ya. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten first react One Piece-nya tentang buat pembahasan seputar Nefertari, The Lily dan yang lainnya. Ya, Mr. K udah siapin beberapa konten yang ngebahas tentang hal ini secara lebih jauh. Jadi nantiin aja, oke? So, see you next time. Adi Zakaria Melos, everyone. Salam Animedia.